Kameranya lain. Udah. Udah. Itu salah, itulah satu sepatu. Hah? Itulah. Biarin aja, yang ini dulu katanya ada energi, Bok. Mbak, gimana, Mbak? Ada energi apa, Mbak? Apa tuh? Hah? Cukup apa? Yang kemarin apa? Siapa, Mbak? Tahu sih lah. Cuma ini kuat banget loh. Takutnya yang kemarin dong. Ngumpet terus loh. Dipastikan dulu. Ya inilah, gimana dari itu kamu? Bukan, kalau itu kan saya siap-siap. Kamu punya kompresor, Bok? Ada itu di rumah. Buat apa? Sih? Ya buat siap angin. Itu kan ngawur lah kamu. punya energi angin, Bok. Ya saya kompresor lah. Semprotin itu. Ya buat kesiapan saya. Ya kamu mending punya energi angin. Saya nggak punya kan. Yang penting kesiapan. Masa itu pakai kompresor kamu? Gimana, Mbak, energinya, Mbak? Masih sekitar sini, Dik. Ngapain, Bang? Pastikan di bawah makanya. Takutnya di atas, Bang. Takutnya kayak kemarin loh. Ini dalam kamar. Mana lah, saya nggak lihat ini loh. Coba kita tanya. Iya. Gimana, Mbak? Gimana, Mbak? Kelinteran di sini loh, Dik. Tarik aja, Bang, biar wujud. Bahaya atau enggak maksudnya loh, Mbak? Tarik, mana apaan sih? Tarik. Biar wujud gitu loh. Jadi, Mbak. maksudnya Maksudnya bahaya atau enggak? Karena itu kita bangun aja mas sekarang. baru tidur, Bok, dia. Ya nggak apa-apa lah, demi ini lah. Ya nggak apa-apa sih lah. Tarik dulu aja, Mas. Ditarik gimana, orang nggak bisa ditarik. Dia pintar-pintar kok bolak-balik. Ya kalau takutnya bahaya sih ya nggak apa-apa, dibangunin aja nggak apa-apa sih. Jangan takut terjadi apa-apa sih. Di kamar kan bisa mau. Sabar loh, pakai sendal salah. Oh, tadi buru-buru lah. Oh, sekarang tidur lah. Mau apa-apa. Mas, sekarang. Mas, Ini katanya ada energi, Mas. Yur, mas. Kuat banget, mas. matanya merah banget tuh. Apa sih? Energinya ini loh, kuat banget tuh. Energi. Kita takutnya bahaya atau apa lah. Takutnya yang kemarin gitu loh. Oh, sini kok. Ini. Astagfirullah. Coba. Kita di balkon loh, Mbak. Lu maksudnya kok pastikan kayak gitu loh. Ya, saya kan nggak bisa. Masuk. Udah, ya, sini aja. Assalamualaikum. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di balkon? Bukan sekali pagi-pagi seperti ini di balkon datang ke rumah saya. Kedatangan saya ke sini diutus oleh Yang Prabu dan membawa kabar baik untuk kalian. Alhamdulillah. Sebenarnya kabar apa itu di balkon? Kabar itu mengenai amanah pusaka Kolek Kencana yang dititipkan oleh Eyang Sarip kepada kalian. Dan Yang Prabu mengetahui bahwasanya kalian tertekan oleh amanah itu. Saya jujur, saya sangat pikiran terus menerus menjalankan sebuah amanah, di mana amanah ini sangat berat banget. Saya harus mempertahankan ini karena saya tahu yang saya mempertahankan ini sudah lama, ratusan tahun. Kenapa saya harus teledor baru memegang ini hitungan hari saja? Astagfirullah. Sebelumnya saya meminta maaf dan meminta sedikit waktu untuk menjelaskan semua ini.
Oh, silakan monggo. Sejatinya pusaka Golek Kencana itu dibuat oleh Raja Arya Wiluna dan dipersiapkan untuk menghadapi peperangan yang luar biasa. Dengan harapan besar, Raja Arya Wiluna membuat pusaka itu bisa memenangkan peperangan itu. Dan di dalam kerajaan Wilula ada dua pangeran, yaitu Pangeran Sarip dan Pangeran Sero. Satu kerajaan itu. Benar sekali. Sebelum mencapai titik sempurna, pusaka itu diambil oleh Sero dan disembunyikan oleh Sero di tempat yang sudah dipersiapkan. Maksudnya dicuri itu pusaka itu. Benar sekali. Setelah dinyatakan hilangnya pusaka itu, akhirnya Raja Arya Wilula marah besar. Dan Eyang Sarip mendengar kabar itu. Akhirnya Eyang Sarip berinisiatif untuk mencari pusaka itu. Dan akhirnya keluar dari kerajaan itu. Setelah Eyang Sarip keluar dari kerajaan itu untuk mencari, disitulah Tenggolo. Tenggolo juga. Disitulah Tenggolo melaporkan kepada Raja Arya Wiluna dan memfitnah Eyang Sarip lah yang mencuri pusaka itu. Berarti yang Sarif atau yang Macan itu difitnah. Benar sekali. Tenggolo ini sengkuni ini. Benar sekali. Setelah Eyang Sarip kembali ke kerajaan itu, Eyang Sarip sudah tidak diterima di kerajaan itu, bahkan dikeluarkan paksa. Karena Raja Arya Wiluna marah besar dan mengetahui bahwasanya Eyang Sarip lah yang mengambil karena difitnah oleh si Tenggolo. Terus Dengan rasa kecewa dan dendam, akhirnya Eyang Sarip keluar dari kerajaan itu dan berdiam diri dan berkelana dengan keyakinan yang sangat yakin, apa keyakinan yang Sarif? menunggu dan selalu menunggu bahwasanya keyakinan Eyang Sarip, Tenggolo dan Sero akan keluar dari kerajaan itu. Untuk apa itu? Maksudnya, oh setelah mencuri itu Dengan ambisi yang sangat besar, Sero dan Tenggolo akan membangun kerajaan sendiri dan bisa menguasai apa yang ada di sekitar, bisa dikuasai oleh Sero dan Tenggolo. Artinya. Baik. Terus apa lagi itu? Eyang Sarip selalu menunggu dan sampai akhirnya mengetahui bahwasanya Tenggolo dan Sero keluar dan bertemu, dan disitulah terjadi perang saudara. Orang sesama satu kerajaan. Berarti itu Sero sama Eyang Sarip itu saudarawannya. Saudara satu Satu kerajaan. kerajaan. Iya maksudnya. Dengan amarah yang besar dan rasa kecewa dan dendam, akhirnya Eyang Sarip menyerang Sero dan peperangan itu berlangsung sangat peperangan itu membuahkan hasil sampai akhirnya Eyang Sarip membawa dan merebut kembali satu pasang pusaka Golek Kencana itu. Akhirnya
Yang Sarip kabur dan bersembunyi. Sampai akhirnya Yang Sarip menemukan kamu. Mulai seperti itu. Berarti yang satu yang Macan itu hanyalah sebuah korban. Benar sekali. Korban fitnah Tenggolo ya Mas ya. Sampai ratusan tahun Tenggolo dan Sero selalu mencari keberadaan dan persembunyian Yang Sarip. Sampai akhirnya Tenggolo menemukan persembunyian Yang Sarip. Terus apa yang harus saya lakukan Jemakun, kata Yang Prabu? Kata Yang Prabu, kembalikanlah pusaka Kolek Kencana kepada pemiliknya. Sejatinya pusaka Kolek Kencana tidak akan berguna apabila belum disatukan. Kembalikan kepada sang pemilik awal berarti. Raja Arya Wilula itulah pemilik dari pusaka Kolek Kencana itu. Terus di mana saya harus menemui Raja Arya Wilula itu? Apakah Jemakun dikasih tahu juga alamatnya? Informasi terakhir, Raja Arya Wilula berdiam diri di hutan Setana Wangkan. Bentar. Apa yang belah bukit sana, Pak? Jauh itu Mas. Secara tidak langsung dengan kalian mengembalikan pusaka itu dan menceritakan sebenar-benarnya apa yang sudah terjadi, bahwasanya Sero menyangkalah Pelaku dibalik ini pelaku semuanya. yang mengambil pusaka Kolek Kencana. Oh. Baik, jika itu adalah yang sangat terbaik, besok malam harus saya menemui itu raja itu. Secepatnya, bagaimanapun Yang Sarip sudah sangat membantu kalian. Saya akan secepatnya datang ke Raja Arya Wilula untuk memberikan. Nah, terus bagaimana dengan pusaka yang ada di tubuh saya ini? Saya bingung juga pun. Sudah 2 hari saya nggak keluar itu. Kalian tenang saja. Pusaka itu sudah diamankan oleh Yang Prabu. Pantas saja. Enggak. Saya tahu punya kembur Mas Kusuma. Dengan kalian pergi menuju tempat kediaman Raja Arya Wilula, tidak akan ada yang bisa mengetahui bahwasanya pusaka itu ada di kalian. Ya, aman berarti itu Mas. Ya, terima kasih Jemakun atas segala informasinya. Salam juga untuk Yang Prabu. Tapi itu rutanya jauh banget nih Mas. Ya nanti bisa dipikirkan. Ya, aku yang penting kan ada jalan pakai motor ke sana lah. Nggak nyampe sih kok. Ya kan titip ke rumah warga dulu. Romo, Tuh dipanggil. Iya. Takut sana. Kangen dia sama kamu. kabar Romo bagaimana? Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Saya juga baik, Romo. Ya, alhamdulillah. Udah. Cium itu gimana? Gimana? Kamu tahu di sana ada yang warga baru. Kumbayana maksud kalian? Iya, Ya betul itu. kumbayanya Ucup sama Amin tuh. Kumbayana memang dia mau belajar dengan sungguh-sungguh. Tapi Alhamdulillah. si Amin dan si Ucup itu selalu iseng, Maksudnya bilangin aja Mas Tuan, suruh nggak selalu mengganggu dan selalu mengganggu si Kumbayana sedang belajar. ngedekin terus berarti dia kayak kemarin itu loh Mas yang gede banget itu matanya apa-apa itu meloloh itu.
Baik, baik, baik. Kalian sudah paham kan? Ya. Kalau begitu saya pamit. Ya. Kalian secepatnya Baik, baik, baik. kembalikan pusaka itu. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Romo, kok botak? Katanya gitu ya, Dik. Alhamdulillah. Ini informasi menurut saya seperti kaget banget ya informasi ini ya. Sini biasanya Oh, gini. itu sih ngambil apa friend? Astagfirullah, bangun tidur saya dikasih informasi sama Si jembatan. Deslo apa sih, Mas? Mangkat ora? Ini Ini nih. Saiki semangatnya, Mas. korek ya mbak. Lombok. Terus mangkat tinggi. Mana mau Oke. dewek nang subuh-subuh mau ke mana nih? Jembar kamu mau, Mas? Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Pak Marcel dengar ini. Iya, iya. Jembarkon itu diberi utusan sama Eyang Prabu untuk datang ke sini untuk mengatakan yang sebenar-benarnya. Bahwasanya yang Syarif atau yang kita biasa sebut Eyang Macan itu hanyalah sebuah korban dari fitnah Tenggolo dan Raja Sero. Jadi dulu itu Raja Sero dan Tenggolo ya. Berarti dulu masih pangeran. Pangeran Sero. Jadi dulu ada suatu kerajaan yang saya simak ya. Oh mungkin teman-teman bisa nyimak sendiri nanti di rumah. Dulu itu ada suatu kerajaan besar Rajanya yang bernama Arya Wilula. ini Arya Wilula itu memiliki dua pangerannya, itu Pangeran Sarif dan Pangeran Sero menyangga itu. Karena kerajaan itu mau menghadapi sebuah peperangan yang dahsyat, peperangan yang besar. Jadi keputusan Raja Wilula itu, Arya Wilula itu membuat sebuah pusaka, yaitu Golek Kencana. Akan tetapi belum sempurna dari pusaka itu, si Sero dan Tenggolo itu berencana. Mungkin ya kalau pembahasannya ada kita ini pusaka akan hebat sekali. Kita colong saja. Jangan saja ini berdua ini bersekongkol saya. Oh, iya, iya, iya. Terus Colong saja. Nah, di kerajaan itu geger karena pusaka itu Hilang hilang. diculik orang ini. Tuh, tapi tidak ada yang tahu. Iya, kan saya lari ngumpet nah. Geger, nggak ada yang tahu ya tadi ya. Iya. Kan yang Macan atau yang Sarif itu keluar inisiatif untuk mencari pusaka itu. Nah, tetapi yang Sarif waktu keluar itu ternyata Tenggolo itu sengkuni teman-teman. sembunyi gimana, Mas? Memberitahu kepada Raja Arya Wilula mengatakan bahwasanya yang mencuri pusaka itu adalah Eyang Sarif. Tenggolo mengatakan seperti itu Iya. kepada Raja. Difitnah. Maksudnya itu kan ngeselin dong. Yang ngeselin saya praktekin mau dicucuk. Dan akhirnya ketika Eyang Sarif pulang ke kerajaan langsung ditendang Diusir langsung. Nggak diterima. Karena laporan ini ya, fitnah si Fitnah dari Tenggolo. Tenggolo. sangat kejam. Berarti jalannya Ya Tenggolo sama Sero. Tapi luar biasa ini. Ini kejadian Marcel. sudah ratusan tahun yang lalu nih. berarti intinya si Raja siapa tadi Arya Wilula mengecap bahwasannya si Eyang Macan sebagai pencuri gitu. Iya, Sampai karena- sekarang Sampai sekarang. Jadi kita itu disuruh untuk membuka kebenaran lah, ini pesan Menceritakan berarti Iya. ke Raja siapa? Arya siapa? Wilula. Arya Wilula. melalui kita. Jadi kenapa sih yang Macan dari kemarin tidak menyembunyikan rahasia-rahasia
mungkin ini adalah kegiatan yang tidak terpuji atau menyolong. Tapi kan itu karena difitnah, Mas. Ya difitnah, dan akhirnya yang macan keluar dari kerajaan itu Semuanya ketahuan mempunyai kekecewaan dan balas dendam. Sampai kapan nih nunggu di mana si Tengholo dan Sero keluar dari kerajaan itu untuk membangun sebuah kerajaan yang baru lagi. Akan tetapi baru keluar itu langsung dihadang sama Yang Sarif. Di situ ada pertarungan dan membuahkan hasil bahwasanya satu dicuri, dibawa. Golek Kencana itu satu pasang dan satunya itu berhasil dibawa sama Yang Macan itu atau Yang Sarif itu. Jadi golek itu tidak ada kekuatannya apapun ketika dipisahkan. Oh, berarti bisa digunakan kalau menjadi satu. Iya, sepasang itu jodoh. Dan maksudnya kan kayak kemarin juga ada ketika menjadi satu kayak gini akan timbul fitnah di mana-mana. Ya itu. Ya mungkin kekuatannya ya salah satu itu. Karena belum awal saja yang Macan udah Difitnah. Oh, berarti misalkan ini kok sampai jatuh ke sermennya, otomatis fitnah yang Macan tambah besar ya. Ya, bukan yang Macan pun mungkin. Semuanya ini. Sampai Raja kamu. fitnah semua sih. Nah, terus ini gimana? Yang satu ini Mas? Berangkat menuju ke Sudah. sana. Mau nggak mau kita harus Kemana? mencari Kemana, Raja Mas? Arya Wilula. Jam kemana? Ke hutan mana Pak? Setana Wangkal. Tanah Wangkal. Baju langsung gembok ya. Oke teman-teman, kami langsung menuju ke sana lah. Cari lokasinya dulu Ya, ya. cari informasi tentang lokasinya dulu. Oh, nggak sih, Mbak? Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.